鉄砲で撃たれたこと。七月キリコ様へ行って。なのになんだこの。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Opa Anime. Di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Summertime Render. Bagi yang belum menonton episode sebelumnya, saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu agar nyambung ke ceritanya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Jangan lupa siapkan dulu kopi dan rokoknya bos, dan mari kita meluncur. Film dilanjutkan di mana Shinpei yang bermimpi melihat kejadian waktu Shou mencoba menyelamatkan Ushio. Lalu tiba-tiba Shinpei terbangun dan lagi-lagi ia mendarat di gunung kembar mbak-mbak berkacamata. Ia yang melihat mbak-mbak berkacamata pun teringat dengan apa yang terjadi kepadanya, dan ia pun langsung menanyakan kepada mbak-mbak berkacamata. Namun mbak-mbak berkacamata tak mengerti apa yang Shinpei katakan. Dan Shinpei juga merasa seperti pernah ditampar olehnya. Lalu ketika Shinpei membuka HP-nya, ia pun langsung terkejut setelah melihat bulan dan tanggal di HP-nya. Di mana ia teringat bahwa tanggal 23 Juli ia pernah ke Hiruko Agung bersama Mio. Dan disitulah Mio dan dirinya dibunuh oleh bayangan Mio. Shinpei yang tak percaya dengan apa yang terjadi pun merasa seperti mimpi. Lalu Shinpei yang belum sadar bahwa ia mengulangi kehidupannya pun merasa bingung. Dan setelah melihat Mio datang menjemputnya, ia pun langsung terkejut. Di mana hal yang sama persis pernah ia alami sebelumnya. Ia juga melihat ada yang janggal terhadap sepeda yang Mio bawa. Di mana rem sepeda Mio seperti ada yang memotong. Lalu setelah kejadian itu, Shinpei pun mulai berpikir keras. Di mana ia seperti mengulangi tanggal 22 Juli sekali lagi. Dan ia juga merasa bingung dengan apa yang terjadi kepada Ushio. Lalu ketika ada orang yang membicarakan bahwa Ushio telah diotopsi, tiba-tiba kilatan cahaya itu muncul lagi. Dan lagi-lagi tak ada satupun orang yang berniat mengambil gambar. Shinpei yang melihat Shiori pun mulai berpikir, di mana jika memang waktu dimundurkan, besok keluarga Kobayakawa akan menghilang. Dan kejadian-kejadian lainnya pun akan terjadi. Yang berarti wabah bayangan itu memang benar-benar ada. Lalu di malam harinya ketika sedang makan bersama, Shinpei yang mulai kepikiran tentang bayangan Mio yang akan membunuh Mio pun izin keluar untuk mencari angin. Di mana ia merasa ada seseorang yang mencoba membunuh Mio dengan memotong kabel rem sepeda Mio. Shinpei yang sedang memikirkan semuanya pun tiba-tiba dikejutkan dengan adanya Tetsu yang menanyakan sedang apa kepada Mio. Lalu Shinpei yang merasa aneh kepada Mio pun sontak terkejut setelah melihat apa yang dilakukan Mio kepada Tetsu. Di mana Mio dengan brutal membunuh Tetsu dengan menusuk-nusuk tubuhnya dengan pisau. Shinpei yang melihat itu pun tak percaya bahwa itu adalah Mio. Dan menganggap orang itu adalah bayangan Mio. Lalu tak lama berselang ada kilatan cahaya yang membuat tubuh bayangan Mio bersinar. Setelah sinar itu menghilang dari tubuh bayangan Mio, tiba-tiba muncul sesosok yang menyerupai Tetsu dari bayangan tubuh Mio, yang langsung menyingkirkan tubuh Tetsu yang sudah dibunuh oleh bayangan Mio. Bayangan Mio pun lalu meminta pistol kepada Tetsu, di mana Tetsu menanyakan apa kamu belum menggantikan dia. Dan bayangan Mio pun menjawab bahwa rencananya tadi pagi gagal, di mana ternyata orang yang mencoba membunuh Mio adalah bayangannya sendiri. Dan mereka pun menyudahi niatnya untuk membunuh Mio hari ini, yang dikarenakan jika ia menembak di malam yang sunyi, suaranya akan terdengar keras. Shinpei yang tak percaya dengan kenyataan pun mencoba menelpon Shou. Namun ketika ia mau menelpon Shou, tiba-tiba bayangan Mio datang, yang langsung membunuh Shinpei dengan pisau. Shinpei yang dipastikan mati pun akhirnya bisa melihat semua dengan jelas. Lalu tiba-tiba ia merasa aneh, di mana ia seperti melewati ruangan waktu dan mendengar suara Ushio mengatakan untuk berhati-hati dan menyuruh untuk menjaga Mio. Lalu setelah sadar ia masih merasa bingung kenapa ia harus kembali, dan ia pun lalu dikejutkan dengan datangnya Mio. Shinpei yang sadar bahwa Ushio memintanya untuk menjaga Mio pun langsung menghentikan laju sepeda Mio. Namun ketika ia berhasil menghentikan Mio, ia sadar bahwa ia tak bisa berenang.
Mio yang melihat itu pun langsung menolong Shinpei. Lalu Shinpei pun menanyakan keadaan Mio. Dan Mio pun mengatakan bahwa ia tidak apa-apa. Shin pun berpindah di mana memperlihatkan mbak-mbak berkacamata yang sedang merekam suaranya dan sedang mengawasi gadis yang bernama Shiori. Lalu di malam harinya Shinpei menelpon Tetsu untuk membohongi dirinya agar ia tidak ke rumahnya dan selamat dari pembunuhan yang akan dilakukan oleh bayangan Mio. Lalu ia pun mengosongkan memori HP-nya agar ia bisa merekam video bayangan Mio untuk dijadikan bukti. Setelah selesai memasang HP-nya, ia pun masuk ke rumah dan ia baru sadar bahwa mata kanannya berubah warna. Shinpei yang kepikiran Mio pun langsung mencarinya, yang dimana ia langsung dilempar benda setelah melihat Mio sedang mandi. Lalu di keesokan harinya Shinpei mengambil HP-nya, di mana rekaman itu terlihat jelas, dan ia pun langsung memberitahu Mio bahwa ada bayangannya yang menatap rumahnya selama 5 menit. Bayangan itu lalu berjalan ke gunung dan menghilang. Shinpei juga mengatakan bahwa bayangan itu datang untuk membunuhnya. Lalu Mio yang mendengar itu pun beranggapan bahwa kakaknya mati karena dibunuh bayangannya sendiri. Dan film pun selesai. Oke bos, sampai di sini dulu. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.